Halo, kali ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan setting pertama kali untuk bisa menggunakan aplikasi Hadirboss. Pertama-tama, pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke halaman website atau dashboard dari hadirboss.com dan sudah login ke dalamnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masuk ke menu pengaturan, masuk ke sub menu brands. Di sini ada beberapa menu yang harus Bapak Ibu setting. Yang pertama adalah di lokasi dan radius. Di lokasi dan radius ini kita harus tentukan di mana letak atau alamat kantor atau titik koordinat kantor dari Bapak Ibu. Sini caranya untuk merubah, Bapak Ibu bisa langsung ketik saja. Misal di sini saya ketik ke Pakuwon Surabaya. Nah, ketika saya ketik Pakuwon Surabaya, otomatis lokasinya titiknya ini akan berubah ke daerah Pakuwon di Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Contoh lagi saya akan coba ke Jiwok Surabaya. Nah, dia akan langsung berubah ke area Jiwok. Di sini Bapak Ibu tinggal zoom saja dengan klik tanda plus dan arahkan saja titik koordinatnya ini ke lokasi tempat usaha Bapak Ibu yang ada. Misal di daerah Jiwok, sini nih misal. Kita ada usahanya ada di perempatan sini contohnya ya. Yang ini. Nah, pastikan titik koordinatnya ini sesuai dengan lokasi tempat usaha Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu bisa setting radiusnya. Nah, fungsi radius ini untuk apa? Fungsi radius ini adalah toleransi bagi karyawan Bapak Ibu nantinya bisa absen di radius berapa meter dari titik koordinat. Dalam contoh ini saya bisa set ini mulai 1 meter sampai tak terhingga ya. Jadi kalau saya set di sini 50 meter, otomatis lingkaran birunya ini akan berdiameter sekitar 50 meter kali 2. Jadi diameternya adalah 100 meter. Artinya apa? Selama handphone dari karyawan Bapak Ibu GPS-nya berada di koordinat yang masih mencakup area 50 meter dari titik lokasi, handphone atau karyawan Bapak Ibu bisa melakukan absen. Oke, pertanyaannya kenapa ini nggak dibuat satu aja? Nah, otomatis kan atau mungkin 4 meter atau 3 meter kan gitu. Nah, kenapa kita kasih toleransi ini? Karena setiap handphone itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Ada handphone mungkin yang tingkat keakurasian GPS-nya itu lumayan cukup rendah sehingga toleransi ini dibutuhkan. Yang kedua, bisa jadi lokasi tempat usaha Bapak Ibu itu di area yang GPS-nya atau sinyal GPS-nya tidak begitu kuat sehingga toleransi ini dibutuhkan. Contohnya di mana? Di misal lokasi usaha Bapak Ibu ada di dalam gedung, mungkin ada di basement atau di tempat yang dimana sinyal GPS itu agak kurang stabil sehingga toleransi ini dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, amannya di sini saya kasih 50 meter atau 30 meter. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi atau topografi dari lokasi usaha Bapak Ibu. Setelah itu saya simpan. Oke. Lokasi dan radius sudah kita setting. Setelah itu kita lanjut ke jam kerja dan shift. Nah, di sini kita bisa membuat daftar shift baru atau daftar split. Nah, jadi di sini Hadirboss ini mendukung 2 jenis jadwal pekerjaan. Yang pertama adalah shift biasa. Shift biasa itu shift yang pada umumnya, jadi karyawan ini dalam satu hari dia memiliki 1 shift kerja. Itu shift biasa ini. Kemudian yang kedua adalah split. Split ini adalah ketika perusahaan Bapak Ibu menerapkan sistem split. Artinya dalam 1 hari kerja, 1 karyawan itu bisa bekerja di 2 waktu yang berbeda, 2 range waktu yang berbeda. Contohnya split ini saya punya karyawan yang dimana dia masuk pertama kali itu jam 8 sampai jam 10. Karena apa? Karena biasanya di restoran ya, di restoran atau tempat usaha yang membutuhkan split, di range waktu tersebut itu lagi peak hour-nya nih. Lagi peak hour-nya jam 8 sampai jam 10. Nah, nanti peak hour yang kedua itu adalah jam 5 sampai jam
8 misal. Nah, kita bisa set si A ini dia masuk split pertama itu di jam 8 pagi sampai jam 10. Setelah jam 10, dia akan istirahat atau pulang, kemudian akan balik lagi bekerja, itu nanti pukul 5 sore sampai 8 malam. Nah, contohnya seperti itu untuk split. Di sini saya akan coba buat daftar shift yang normal dulu nih. Saya klik daftar split atau tambah shift. Di sini saya bisa tambahkan nama shiftnya. Nama shiftnya semisal di sini normal shift atau shift 1. Shift 1. Kemudian jam kerjanya kita bisa isi dia start jam kerjanya berapa. Misal jam kerjanya start jam 9. Pulangnya dia jam 17 normal kantoran biasa. Contoh. Lama istirahatnya di sini 60 menit. Kemudian di sini ada toleransi terlambat. Di perusahaan Bapak Ibu ada nggak toleransi terlambat? Misal kita set yang dimana toleransi terlambatnya kita set 5 menit. Artinya ketika ada karyawan yang masuk atau telat kurang atau sama dengan 5 menit itu nggak kita anggap telat. Kalau memang tidak ada bisa diisi 0. Begitu juga toleransi pulang cepat. Kalau semisal ada, tinggal diisi aja berapa toleransi pulang cepat yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, ya ditulis 0. Ya, kemudian saya simpan. Nah, setelah simpan kita punya daftar shift 1 nih. Shift 1, mungkin shift 1 ini untuk admin. Kemudian kita ada bisa tambah lagi shift yang kedua. Shift yang kedua ini untuk karyawan front office atau mungkin kitchen atau mungkin yang lainnya. Nah, kita bisa buat sesuka kita nanti ada berapa shift gitu. Nah, kemudian di sini ada daftar split. Nah, bedanya apa di daftar split ini ketika kita tambah baru di daftar split, selain kita isi pastinya nama, misal split 1, split 1 misal contoh. Di sini kita diminta untuk ngisi ada split pertamanya dia jamnya start jam berapa. Contohnya di sini jam 8 seperti tadi yang saya bilang. Jam 8.00 sampai jam 10 atau mungkin 11 lah ya, 11.00. Nah, ini lama istirahatnya pakai enggak pakai. Kemudian di split keduanya, nah dia masuk lagi itu jam berapa? Dalam contoh ini jam 5 sore. Nah, jam pulangnya jam berapa untuk split 2? Pulangnya jam 11 misal. Nah, gini, pakai istirahat enggak? Oh, enggak pakai, sudah. Toleransi terlambat ada enggak? Oh, enggak ada. Toleransi pulang cepat saya juga enggak ada, ya kasih, setelah itu simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil buat daftar split 1 sama shift-nya gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke jadwal kerja. Nah, di jadwal kerja ini kita bisa setting untuk sistem penjadwalannya gimana? Apakah otomatis atau terjadwal? Default di sini saya akan contohkan yang otomatis dulu. Di mana nanti karyawan Bapak Ibu itu tidak perlu dilakukan scheduling secara manual satu persatu, melainkan mereka bisa memilih pada saat absen dia tuh masuk ke shift berapa atau split berapa. Ini saat ini kita akan set otomatis dulu. Yang kedua, di sini di pengaturan hari kerja. Nah, secara default ada hari libur nggak di perusahaan Bapak Ibu? Kalau memang reguler, di mana liburnya di Sabtu sama Minggu, di uncek aja atau jangan dicentang untuk hari Sabtu Minggu. Nanti di jadwalnya akan libur untuk Sabtu dan Minggu. Gitu. Ini saya contohkan Sabtu Minggu libur. Setelah itu simpan jadwal. Selesai. Ini adalah settingan basic yang wajib dilakukan untuk pertama kali agar aplikasi Hadir Bos ini bisa digunakan dengan baik oleh para karyawan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penambahan karyawan. Oke, terima kasih.